Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Guru, ini sudah cukup, kata Xiaoyan setelah berhasil menemukan bahan obat untuk memurnikan pil King Xuan Tianbu. Setelah Yalo mengeluarkan semua bahan obat yang telah lama disimpan, meskipun itu terlihat seperti tidak berguna, tapi hanya Xiaoyan yang tahu bahwa bahan obat diambil oleh Yalo sangat bagus. Seolah-olah dia telah menyiapkannya untuk Xiaoyan. Ambil saja semuanya. Dengan kemampuan alkimia saya saat ini, saya bahkan tidak bisa mengendalikan bahan obat ini. Jadi tidak ada gunanya jika saya terus menyimpannya. Saat dia berbicara, Yalo tersenyum pahit. Kemudian Yalo memaksa memberikan cincinnya kepada Xiaoyan. Namun, meskipun Yalo tidak mengatakan alasannya, tapi bagaimana mungkin Xiaoyan tidak memahami pikiran gurunya. Jadi Xiaoyan sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia masih ingat ketika Nalan Yanran mengambil pil pengumpulan energi untuk memutuskan pertunangan dan mempermalukannya. Dan Jalo mengatakan bahwa pil seperti itu dia bisa mengolahnya menjadi pil obat untuk dia minum dalam sekejap mata. Sepertinya segalanya telah berubah, hanya perasaan tulus ini yang sepertinya tidak pernah berubah. Setelah Xiaoyan mendapatkan bahan obat, Xiaoyan awalnya ingin kembali ke Xiao Mansion untuk memperbaikinya. Dan Xiaoyan mengucapkan perpisahan dengan gurunya. Namun semua alkemis di pavilion alkimia di belakangnya, mereka semua berdiri dan mengepakkan tangan untuk mengucapkan terima kasih setelah memurnikan obat. Bagaimanapun, Xiaoyan memang membawa terlalu banyak kejutan bagi para alkemis di alam dewa, sehingga mereka mengetahui detail memurnikan obat dan memurnikannya menjadi ramuan. Lagi pula, meskipun mereka mengerti terlalu banyak detail di dalamnya, tapi hanya Xiaoyan yang bisa memahami betapa kuatnya itu. Setelah Xiaoyan memberikan arahan sedikit kepada para alkemis, dia bergegas keluar dari pavilion pemurnian obat. Namun Xiaoyan mendengar suara alkemis tidak puas bersama langkahnya. Kemudian Xiaoyan tiba-tiba berhenti lalu berbalik dan memasuki pavilion pemurnian obat lagi. Saat Yalo melihat Xiaoyan kembali, dia tidak perlu bertanya lagi, karena bagaimana mungkin dia tidak mengetahui karakter muridnya. Jadi sudut mulutnya tiba-tiba terangkat, dan dia sudah mengerti apa yang akan dilakukan Xiaoyan. Pada saat ini, Ye Feiyu menyaksikan Xiaoyan berjalan lurus menuju tengah pavilion pemurnian obat, kemudian mengayunkan jubah lengannya dan duduk bersila di tengah. Tiba-tiba, sebuah kuali obat muncul di depannya. Pada saat yang sama, ada banyak bahan obat ditempatkan di sekelilingnya. Bagaimanapun Xiaoyan mengetahui bahwa semua alkemis yang berada di pavilion ini, tak satu pun dari mereka dapat mencapai tingkat dewa. Bahkan Xiaoyan belum pernah merasakan keberadaan jiwa alam dari mereka. Lagi pula, untuk meningkatkan ranah jiwa sangat sulit, sehingga akan menjadi hambatan bagi banyak alkemis untuk berhenti. Meskipun Xiaoyan tidak dapat membantu para alkemis ini dalam hal dunia nyata, tapi dalam hal kimia, Xiaoyan juga berharap mereka dapat menyadari beberapa arti sebenarnya melalui penyempurnaan obat yang akan dia lakukan sendiri. Bagaimanapun, Xiaoyan sampai hari ini sudah mampu sepenuhnya mengontrol pemurnian ramuan pil tingkat dewa dan sedang bergerak menuju tingkat pemurnian obat yang lebih tinggi. Tapi bahkan bagi Xiaoyan, dia sendiri juga ingin membuat terobosan lebih lanjut dalam bidang alkimia. Tapi sebelum itu, Xiaoyan harus menerobos belenggu alam jiwa lagi. Tuar! Tepat ketika adegan api 3 warna muncul, hal ini menyebabkan ledakan suara keras yang menyebar. Merasakan suhu dan tekanan yang berasal dari 3 nyala api Xiaoyan membuat para alkemis yang hadir tercengang. Jelas bagi mereka ini adalah hal yang sangat sulit dipahami oleh mereka. Ketika mereka melihat Xiaoyan mengirimkan ribuan bahan obat ke dalam nyala api dengan lambaian tangan Xiaoyan, seruan itu datang lagi satu demi satu. Bahkan mata Yalo pun sedikit menyipit. Keterampilan alkimia anak ini sudah meningkat lagi. Apakah dia sudah mencapai level ini?
Sambil berbicara, Yalo hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Bagaimanapun bahan obat yang berbeda memiliki khasiat yang berbeda pula. Apakah itu bubuk atau cair? Mereka harus dikendalikan dalam suhu nyala api berbeda-beda. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa Xiaoyan dapat mengontrol setiap inci nyala api secara akurat. Teknik pemurnian yang mengerikan. Saya tidak tahu kekuatan jiwa seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini. Yalo tercengang dan terus memperhatikan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan terus melambaikan jarinya dan bahan obat yang diekstraksi dapat digabungkan dengan cepat. Dengan teknik yang tepat dan mumpuni, bahkan ada ratusan bahan obat yang digabungkan dalam waktu bersamaan. Kemudian, menyempurnakannya dengan alat api. Namun meskipun prosesnya sangat rumit, tapi semua alkemis segera mengerti apa yang akan disempurnakan Xiaoyan sekarang. Dan itu bukan lagi ramuan tingkat suci, tapi ramuan tingkat dewa. Ini adalah ramuan tingkat dewa. Setelah menunggunya sepanjang hidup saya, dan saya khawatir saya bahkan tidak dapat menyempurnakannya. Suara desahan dari para alkemis terus berlanjut, dan mereka juga menyaksikan dengan penuh konsentrasi. Bagaimana cara Xiaoyan memurnikan obatnya hingga mereka hafal semua. Dengan penyebaran aroma obat yang kuat, pil obat muncul di kuali obat, sehingga tiba-tiba semua orang berseru. Sekarang, apakah ini ramuan tingkat dewa? Terlalu cepat. Sulit dipercaya. Tidak, itu tidak benar. Ini belum berakhir. Di bawah teriakan semua orang, Xiaoyan mengeluarkan ribuan bahan obat lagi. Akhirnya dimurnikan menjadi setetes cairan spiritual dan perlahan bergabung dengan pil obat. Yang membuat aroma obat yang lebih kuat menyapu seluruh pavilion pemurnian obat seperti angin musim semi dan masuk ke dalam nafas semua alkemis, sehingga mereka semua bisa merasakannya dengan jelas, bahwa kualitas ramuannya telah meningkat, dan perbaikan seperti ini terjadi berulang kali hingga aroma ramuan memenuhi pavilion alkimia ini. Namun aroma semacam ini sudah cukup membuat setiap alkemis tergila-gila padanya. Meskipun mereka tidak terobsesi, tapi aroma seperti itu mewakili kualitas obat mujarab yang telah mencapai level yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya. Apakah ini ramuan tingkat dewa? Sungguh luar biasa. Obat mujarab ini sangat murni dan tidak roboh, bahkan lebih sempurna setiap saat akhirnya menjadi pil. Adapun apa yang disempurnakan Xiaoyan kali ini bukanlah pil King Xuan Tianbu, melainkan pil tubuh Dewa Iblis yang telah dimurnikan sebelumnya. Dan Xiaoyan telah menyempurnakan ramuan ini berkali-kali. Jadi dia lebih terampil dan juga dapat menunjukkan kehalusannya kepada para alkemis ini. Setelah Xiaoyan selesai menyempurnakannya, dia menyimpan ramuan itu ke dalam botol giok sederhana, yang membuat Yalo sedikit mengangkat alisnya dan berkata, "Yanxi kecil, pil seperti itu disimpan langsung di botol batu giok. Bukanlah itu hanya buang-buang uang." Guru, ramuan ini sama seperti saat Anda melihat pil pengumpulan energi. Jadi tidak perlu terkejut. Xiaoyan tersenyum dan menggaruk kepalanya. Dasar bocah nakal, tapi saya sangat bangga menjadi seorang guru. Yalo tertawa keras, namun tatapan saat dia memandang Xiaoyan penuh dengan kasih sayang. Meskipun keduanya dianggap sebagai guru dan murid, tapi keduanya sudah bersama sejak di dunia doki. Jadi mereka lebih baik daripada hubungan keluarga. Guru, saya pergi dulu. Setelah Xiaoyan selesai menyempurnakan ramuan tubuh Dewa Iblis ini, dia segera meninggalkan pavilion pemurnian obat. Dan Xiaoyan melambaikan tangannya pada Yalo. Setelah Xiaoyan pergi dalam waktu yang lama, ada sorak-sorai di pavilion pemurnian obat. Jelas ini adalah observasi setiap alkemis karena mendapatkan banyak manfaat dari Xiaoyan. Pada saat ini, Suqian Taiyi belum berinisiatif menghubunginya. Jadi Xiaoyan bisa sedikit bersantai selama periode ini. Tapi dia juga mempersiapkan dengan baik budidaya avatar dewa asli. Jadi dia harus segera memurnikan pil King Xuan Tianbu untuk dikonsumsi avatar dewa asli. Sekarang,
Di mata Fei Yu, dia tampak tidak senang dan bahkan cemburu. Saat Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal padanya, bagaimanapun untuk saat ini, waktu Xiaoyan akan sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk menyempurnakan ramuan itu. Selain pemurnian pil King Xuan Tianbu, Xiaoyan juga menyempurnakan 3 pil tubuh Dewa Iblis, pil Dewa Laut, dan pil pengembalian mimpi. Hanya saja, meskipun untuk Xiaoyan pil tubuh Dewa Iblis yang lebih mudah dimurnikan, tapi tidak mudah untuk menyempurnakan pil Dewa Laut dan pil pengembalian mimpi. Untungnya, Xiaoyan memiliki banyak bahan obat di taman spiritual di Pagoda Shinchan Suling. Jadi Xiaoyan membuka diri sebanyak mungkin, sehingga ada ratusan tanaman obat yang ditanam. Saya masih harus menemukan avatar saya, jadi biarkan bahan obat ini ditanam di taman spiritual ini untuk dikembangkan dan hati-hati, dan ini pasti akan meningkatkan keterampilan alkimia saya. Setelah bergumam pada diri sendiri, Xiaoyan membalikkan telapak tangannya, dan ada 5 pil hijau di dalam kotak giok. Jelas pil ini adalah pil King Xuan Tianbu. Karena selama periode ini, avatar dewa asli menyeret binatang sampah itu ke arah alam dewa kuno, dan alam para dewa kuno juga bergerak. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Meskipun tanpa bantuan ramuan, saya sudah dapat dengan jelas merasakan bahwa kemajuan energi dan darah avatar dewa asli meningkat pesat. Jadi kerja keras benar-benar membuahkan hasil. Jika ditambah lagi dengan ramuan ini, kecepatan pemulihannya pasti akan lebih cepat. Jadi mungkin dia bisa selangkah lebih dekat ke alam dewa kuno. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.